Ulurkan tangan saat menginginkan sesuatu. Sentuhan positif yang membuat mengangguk handshake effect. Perbanyaklah berjabat tangan jika ingin meraih kepercayaan dalam komunikasi. Itu adalah tip yang saya berikan kepada orang-orang yang bertanya tentang teknik komunikasi. Orang Korea Selatan cenderung memisahkan komunikasi dengan berjabat tangan. Oleh karena itu, mereka jarang berjabat tangan saat berkomunikasi dengan seseorang. Padahal, jika hal ini dimanfaatkan dengan baik, komunikasi akan lebih maksimal. Jabat tangan tidak hanya dilakukan saat pertama kali bertemu seseorang. Semakin dipraktikkan dengan tepat dalam keseharian, maka akan terlihat hasil yang bagus. Nah, apa maksudnya? Perhatikan contoh berikut. Situasinya adalah seorang pengelola apartemen harus meminta kerja sama dari para penghuni untuk memilah sampah. Pengelola A berkata tanpa menjabat tangan para penghuni apartemen. Mohon bantuannya untuk memilah sampah demi kenyamanan lingkungan apartemen. Pengelola B menjabat tangan para penghuni terlebih dahulu sebelum menyampaikan maksudnya. Mohon bantuannya untuk memilah sampah supaya lingkungan apartemen kita lebih baik. Nah, isi kalimatnya sama nih. Tetapi apakah hasilnya sama? Pengelola B yang menjabat tangan terlebih dahulu jauh lebih direspons dengan baik. Sementara pengelola A kemungkinan besar gagal memperoleh kerjasama dari para penghuni apartemen. Nah, pernahkah Anda mendengar istilah efek jabat tangan atau istilahnya handshake effect? Profesor Francesca Gino dari Harvard Business School pernah melakukan eksperimen negosiasi dengan para mahasiswa MBA. Ia membentuk dua tim yang masing-masing terdiri atas pembeli dan penjual properti. Satu tim melakukan negosiasi setelah berjabat tangan, sedangkan tim lainnya melakukan negosiasi tanpa berjabat tangan lebih dulu. Hasilnya cukup menarik. Tim pertama memperoleh informasi dan pembagian keuntungan dengan lebih wajar dan baik. Begitu pula hasilnya dalam eksperimen antara pencari kerja dan pemberi kerja. Tim yang berjabat tangan lebih berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam hal upah, bonus, dan waktu mulai kerja. Efek jabat tangan dapat dipergunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Profesor Gino menyarankan efek ini terutama digunakan dalam mendidik anak. Meminta anak yang bertengkar karena hal sepele untuk berdamai dengan cara bersalaman akan berdampak lebih ketimbang menyuruh mereka sekedar meminta maaf. Terdapat alasan ilmiah di sini. Bersalaman memiliki efek yang membuat kita menghormati pihak lain. Nah, belakangan ini konflik antar tetangga di lingkungan apartemen Penner karena masalah suara kian memburuk, terlebih jika mereka tidak saling mengenal. Oleh karena itu, saya selalu mengajak anak-anak untuk memberi salam kepada penghuni lantai bawah sambil membawakan hadiah kecil. Di saat seperti ini pun, bersalaman terlebih dulu sebelum membuka percakapan akan membuat kita jauh lebih mudah mendapatkan hati orang tersebut. Demikian juga di tempat kerja. Seorang atasan sebaiknya menjabat tangan karyawan baru dengan hangat saat memintanya untuk bekerja keras, daripada sekedar menyampaikan kalimat-kalimat normatif. Begitu juga saat bertemu dengan utusan rekan bisnis. Terburu-buru mengungkapkan kebutuhan diri hanya akan menonjolkan kekurangan diri. Alangkah lebih baik bila memulainya dengan bersalaman secara wajar, lalu membahasnya satu persatu. Mari bersalaman dengan tangan kiri, sebab bagian itu lebih dekat dengan jantung saya, kata Jimi Hendrix. Sementara Perdana Menteri wanita pertama India, Indira Gandhi, juga pernah berkata,
Kita tidak bisa bersalaman dengan tangan terkepal. Perhatikan bahwa pintu hati akan terbuka saat kita berjabat tangan. Kenapa dia bisa mendapat tip 3 kali lipat? Daya persuasi senyuman atau smile effect. Kita baru pertama bertemu, tapi saya bisa percaya kepada Anda. Entah kenapa, suka saja. Aku tidak punya perasaan apa-apa terhadapnya. Nah, ada orang yang mampu menunjukkan daya tarik dan memikat orang lain, bahkan sebelum mengobrol sepatah kata pun. Dan ada pula yang tidak bisa. Apa bedanya? Dari mana datangnya daya tarik yang menawan orang lain dalam hitungan detik? Senyuman. Ya, wajah yang tersenyum cerah lebih efektif daripada ucapan yang berbaris-baris. Senyum yang indah tidak hanya membuat wajah terlihat cantik, tetapi juga memberikan kesan pertama yang baik pada lawan bicara Anda. Bukanlah itu sudah umum? Mungkin ada yang bertanya demikian. Umum, tetapi tidak umum. Banyak orang sering mendengar ini, tetapi jarang yang benar-benar menyadari dan mempraktikannya. Saya sering bertemu banyak orang dari berbagai bidang. Biasanya saya bertemu tanpa tahu siapa mereka. Dan banyak juga yang meninggalkan kursi dengan cepat karena dikejar waktu. Jadi saya selalu ingat untuk tersenyum. Mari tunjukkan senyum setulus mungkin kepada orang yang mengenalku. Mari cerahkan hatinya dengan senyuman itu. Saat mengajar, pada dasarnya Anda harus menyiapkan materi dengan sepenuh hati dan menyampaikannya dengan cara yang menarik dan penuh semangat. Namun, itu saja tidak cukup. Butuh lebih daripada itu. Senyum adalah kunci untuk membuat para siswa merasa senang dan memberikan penilaian yang baik setelah kelas berakhir. Saya juga berusaha untuk tetap tersenyum saat sedang mengajar. Suasana perkuliahan menjadi lebih baik dan saya pun bisa menyampaikan materi dengan lebih lancar sehingga reaksi para siswa juga tidak buruk. Waktunya menilai presentasi mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa menyiapkan materi dengan baik dan lancar dalam memaparkan. Namun, ada yang kurang dalam penyampaian mereka. Sebagian besar berwajah kaku. Tentu saja itu karena mereka gugup, tetapi juga lebih karena mereka tidak pernah berlatih untuk tersenyum. Di antara mereka ada seorang mahasiswi yang terlihat sangat mencolok. Ia sudah berbeda sejak kemunculannya. Ia naik ke atas panggung dengan tersenyum cerah. Para penguji yang melihatnya pun ikut tersenyum, seolah-olah mereka telah tertular. Nah, isi paparannya pun berbobot dan pemaparannya berlangsung lancar. Akhirnya dialah yang mendapatkan juara pertama, hasil yang sudah bisa ditebak. Sesungguhnya senyum memiliki daya tarik yang kuat terhadap orang lain. Ini karena efek senyuman atau smile effect. Menurut staf penelitian Profesor Aguinis dari University of Colorado, senyum dapat meningkatkan daya persuasi ucapan. Para peneliti menunjukkan cuplikan video orang yang merayu dengan senyum manis dan video orang yang merayu dengan ekspresi tegang kepada para mahasiswa. Para mahasiswa bereaksi seperti ini terhadap video orang yang merayu dengan senyuman manis. Orang ini lebih meyakinkan. Ucapan orang ini bisa dipercaya. Percobaan yang dilakukan oleh Ted dan Lockhart menunjukkan hal ini dengan baik. Mereka melihat efek senyuman pada pelanggan yang memesan minuman di bar. Para staf diminta untuk tersenyum saat menyajikan minuman kepada pelanggan. Satu kelompok tersenyum tipis
dan kelompok lain tersenyum cerah hingga memperlihatkan gigi. Tidak ada reaksi lainnya. Bagaimana tanggapan pelanggan? Mereka mengukurnya dari jumlah tip yang diberikan setelah sang pelanggan pergi dan hasilnya signifikan. Karyawan yang tersenyum cerah menerima tip 3 kali lebih banyak daripada karyawan lainnya. Ketika Anda ingin meminta tolong kepada seseorang, pasanglah mimik muka serius dan cobalah untuk tersenyum. Bukan berarti Anda harus tersenyum setiap saat. Meskipun senyum Anda adalah alat untuk menarik orang lain, tetap harus digunakan dengan melihat tempat dan waktu. Bayangkan, seseorang terus-menerus tersenyum cerah di rumah duka. Sama sekali tidak menyenangkan, bukan? Senyum harus tulus, tetapi diperlukan juga teknik untuk mengekspresikannya dengan baik. Anda bisa menggunakan trik para pramugari untuk membentuk senyuman yang membuat Anda terlihat cantik dan menarik. Tip menciptakan senyum indah ala pramugari. Pertama, menggerakkan otot-otot wajah setiap pagi dan malam sambil menatap cermin. Memasang foto diri sedang tersenyum di layar ponsel dan menirunya. Memasang gambar seseorang yang senyumnya indah di cermin dan menirunya. Sering melihat ke cermin untuk mengecek ekspresi wajah. Berusaha untuk selalu tersenyum dengan pikiran positif. Nah, dari tip ini kita berlatih untuk tersenyum. Jadi intinya kita sering-sering melihat wajah kita dan tersenyum. Nanti kita jadi terbiasa. Mungkin karena satu kelompok menghubungkan kau dan aku secara tanpa sadar, atau istilahnya similarity effect. Saya nyambung dengannya. Dia tahu meski saya tidak bicara. Ada orang yang menyenangkan begitu saja, dan kita secara ajaib tertarik padanya. Ada kalanya respon baik seperti ini muncul ketika kita pertama kali bertemu seseorang. Anda dapat menanggapi yang menguntungkan ini. Bukan karena dia sangat rupawan, pendidikannya bagus, kaya raya, atau terkenal. Ketika kita tertarik pada seseorang tanpa alasan khusus, biasanya ada sesuatu yang mirip dengan kita. Untuk lebih mudahnya, kita ambil contoh dari pasangan suami istri yang datang kepada saya untuk berkonsultasi tentang metode komunikasi. Sekilas, saya bisa menebak seperti apa hubungan keduanya di saat mereka memasuki ruang konseling. Jika nada suara dan gaya bicaranya serupa, saya bisa dengan yakin berbicara. Anda tampak sangat harmonis. Karena hubungan Anda berdua sudah baik, tinggal masalah teknik komunikasi saja yang perlu diperbaiki. Mata mereka langsung membulat. Bagaimana saya bisa tahu? Sebaliknya, jika nada suara dan gaya bicara mereka saling berbeda secara signifikan, maka saya akan berkata seperti ini. Sepertinya belakangan ini hubungan kalian berdua sedang tidak baik. Dalam hal ini, kita harus memperbaiki cara kalian berkomunikasi secara mendasar. Dengan begitu, kita bisa memulihkan hubungan kalian. Pasangan ini pun terkejut dan bertanya, bagaimana saya bisa tahu? Apakah saya bisa meramal? Tentu tidak. Saya adalah manusia biasa. Saya hanya melihat tampak luar dari hubungan pasutri yang datang untuk berkonsultasi dan menerka dengan tepat layaknya seorang penebak ulung. Bukan karena kekuatan supernatural atau karena kebetulan. Hasil penilaian itu berdasarkan efek kesamaan atau similarity effect. Semakin banyak kesamaan dengan orang lain, maka semakin tinggi rasa kedekatan dengannya.
Dan begitu pula sebaliknya, sederhananya mirip karena suka. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang bermiripan kemungkinan besar saling menyukai. Dan bila sebaliknya, maka bisa dibaca sebagai indikasi bahwa rasa ketertarikan masing-masing sudah memudar. Psikolog sosial David Wilder meminta subjek mengenakan salah satu dari dua lencana dengan nama yang berbeda dan memasuki ruangan yang ditandai dengan papan nama tersebut. Mereka duduk di meja yang telah diberi partisi sehingga tidak tahu siapa yang ada di sebelahnya. Begitulah subjek terbagi menjadi dua kelompok. Setengah dari subjek kemudian menerima lembar pendapat dari orang di ruangan yang sama, dan setengahnya lagi menerima lembar pendapat dari orang di ruangan lain. Lembar pendapat tersebut berisi penjelasan tentang karyawan yang menyebabkan masalah dan subjek diminta menentukan apakah ia bersalah atau tidak untuk diberi hukuman. Hasilnya, subjek menunjukkan kecenderungan untuk setuju terhadap pendapat orang di ruangan yang sama. Sementara di sisi lain, mereka cenderung untuk tidak mengikuti pendapat orang di ruangan yang lain. Ketika orang di ruangan yang sama menyarankan agar karyawan itu diberi hukuman ringan, ia setuju. Namun ketika orang di ruangan lain yang menyarankan agar diberi hukuman ringan, ia tidak akan mengikutinya dan malah meminta hukuman yang lebih berat. Bukan hanya itu, subjek mempertimbangkan matang-matang pendapat dari orang di ruangan yang sama dan mengingat sebagian besarnya, tetapi tidak untuk pendapat dari orang di ruangan lain. Ini menunjukkan bahwa kesamaan lencana dan ruangan saja dapat membentuk rasa senang yang mempengaruhi penilaian. Dalam konteks yang sama, semakin besar kemiripan dengan wawancara, maka semakin bermanfaat untuk menunjukkan kesan yang baik. Kemiripan tersebut bisa dalam berbagai hal, seperti kota asal, universitas, penampilan, hobi, suara, dan gaya busana. Apakah Anda ingin meraih simpati seseorang? Jika demikian, temukan kemiripan Anda dengan orang tersebut. Sudah umum diketahui bahwa tenaga penjualan berhasil membuat kontrak dengan pelanggan yang memiliki kemiripan usia, agama, kota, kelahiran, dan hobi. Anda juga bisa dengan sengaja membuat kemiripan secara tidak berlebihan. Anda dapat secara natural mengulangi kata-kata terakhir lawan bicara Anda sebagai tanggapan atas ucapannya, atau memakai pakaian yang senada dengan gaya seseorang yang ingin Anda taklukkan. Ada hasil eksperimen tentang tingginya tingkat penerimaan ketika seseorang yang meminta tolong mengenakan seragam yang mirip dengan orang yang dimintai tolong. Saya mengalami kecelakaan tahun lalu dan itu benar-benar masa yang sulit. Oh ya, pasti sangat sulit ya. Konsep baju kita hari ini sama ya? Iya betul, pertemuan hari ini terasa menyenangkan. Coba untuk menunjukkan kepekaan Anda secara tepat, tanpa membuat muak. Tidak ada yang serupa dengan efek kesamaan dalam meningkatkan keakraban dengan orang lain dalam waktu yang cepat. Jangan malu-malu, cobalah melatih indera Anda dengan benar. Tutup dengan pujian. Dari negatif ke positif. Ucapan yang baik pun butuh penutup. Istilahnya resensi effect of praise. Senang sekali melihat wajah Bapak Park yang selalu tersenyum. Warna dasi Anda hari ini bagus sekali untuk wajah Anda, Bapak Kim. Ada ucapan yang dapat mengubah hubungan yang dingin menjadi hubungan yang intim dalam sekali waktu.
itu adalah pujian. Tidak ada orang yang merasa kesal jika mendengar pujian. Pujian membuat orang yang mendengar jadi bersemangat dan orang yang memuji jadi disukai. Meskipun demikian, bangsa kita cenderung pelit untuk memuji. Habis tidak ada yang bisa dipuji, kita kan tidak bisa memaksakan. Aku tidak suka menyanjung jika tidak dari hati. Memangnya harus selalu diucapkan, dirasakan di hati saja sudah cukup. Tidak memuji dengan alasan-alasan seperti itu merupakan bentuk rasionalisasi. Pujian dilontarkan tidak hanya ketika orang lain telah melakukan sesuatu yang patut dipuji. Pujian adalah ungkapan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Artinya, pujian tidak diberikan dengan penuh kepalsuan sebagai balasan atas perlakuan baik atau pemberian kepada kita. Ketika melihat seorang anak yang tumbuh dengan sehat, tidakkah kita akan serta-merta memujinya karena suka dan gemas? Pujian muncul karena rasa sayang kepadanya, bukan karena anak itu telah melakukan sesuatu yang layak dipuji. Hal yang sama berlaku untuk hubungan lain. Jika Anda memiliki ketertarikan dan kasih sayang terhadap atasan, bawahan, karyawan, guru, atau siswa Anda, maka akan ada hal yang bisa Anda puji tanpa harus bekerja keras. Untuk bisa memuji, rasa sayang dan tertarik kepada orang lain harus menjadi landasannya. Jika memandang dengan rasa sayang, kebaikannya akan tampak lebih besar daripada keburukannya. Pasti ada hal baik menonjol dari sisi apapun, entah itu penampilan, kemampuan, atau karakter. Kita dapat menggunakan salah satu secara khusus untuk memujinya. An ayah cantik karena hidungnya mirip hidung ayah. Saya suka suara bass Anda saat presentasi tadi. Minsok membantu tempat membersihkan rumah. Ya, keren. Ada satu cara untuk memaksimalkan efek pujian. Memuji sebanyak dan sesering mungkin sepertinya baik, tetapi sebetulnya tidak. Ada yang namanya efek pujian akhir atau resensi effect of praise, yaitu sebuah keadaan di mana seseorang justru merasa lebih senang ketika dikritik di awal, tetapi dipuji di akhir. Psikolog sosial Aronson dan Linda pernah melakukan percobaan kepada 80 mahasiswi di University of Minnesota. Mereka diperdengarkan omongan orang lain tentang diri mereka dalam 4 kesempatan. Kemudian diminta menilai tingkat kesenangan mereka terhadap orang yang mengatakannya. Pada kesempatan pertama, mereka terus dipuji dengan ia berpendidikan, kata-katanya santun, dan terkesan ramah. Di babak kedua, mereka terus dikritik dengan ia kurang berwawasan, berbicara terbata-bata, dan kesannya kurang asyik. Pada ronde ketiga, mereka dikritik lalu dipuji seperti ia kurang berwawasan dan bicaranya terbata-bata, tapi kesannya cukup asyik. Sementara di putaran keempat, mereka dipuji lebih dulu, lalu dikritik seperti ia berpendidikan dan kata-katanya santun, kesannya kurang asyik. Bagaimana hasilnya? Ronde pertama yang hanya berisi pujian mungkin yang tampak paling menyenangkan, tetapi nyatanya bukan. Babak ketigalah yang dimulai dengan penilaian negatif dan diakhiri dengan pujian positif yang paling menyenangkan. Terkait hal ini, Aronson dan Linda mengatakan, pujian yang terus berulang tidak hanya akan membuat mual dan kredibilitasnya menurun, tetapi juga diragukan ketulusannya.
Hal ini membuat makna asli pujian itu memudar, sehingga bisa membuat orang mengiranya sebagai basa-basi atau menjilat. Jika kita memberikan pujian kemudian mengkritik, hal itu akan membuat perasaan menjadi buruk, karena harapan akan terus dipuji ternyata keliru. Sebaliknya, jika kita mengkritik lalu menutupnya dengan pujian, efek dari pujian akan menjadi maksimal. Ini dikarenakan efek akhir yang disebutkan di atas, yaitu fenomena informasi yang disajikan kemudian lebih diingat. Nilai guna efek akhir sangat tinggi di dalam pujian. Seorang guru sebaiknya memarahi lebih dulu sebelum memuji muridnya. Siswa itu akan lebih mengingat pujian di akhir daripada soal dimarahi dan akan merasa senang dengan sang guru. Bahkan mungkin lebih senang ketimbang kepada guru yang hanya memujinya. Begitu pula dengan hubungan orang tua dan anak. Selalu memuji anak juga kurang baik bagi perkembangan emosinya. Kesalahan anak juga perlu diperbaiki. Setelah itu baru diakhiri dengan pujian. Demikian juga dengan atasan di perusahaan. Selalu memarahi ataupun sembarangan memuji secara formal tidak akan menguntungkan siapapun. Tunjukkan masalah tetapi akhir dengan memuji kebaikan. Nah, di sini kita berlatih mengkritik seseorang kemudian memujinya. Oke. Salahmu apa? Salah tiang listrik. Penyebab adu mulut saling menyalahkan. Istilahnya fundamental attribution error. Pagi hari yang sibuk, Anda sebagai pekerja kantoran bermaksud mengenakan baju kerja. Namun kemejanya belum disetrika. Sambil menatap putus asa ke istri, Anda melontarkan sebuah ucapan. Kira-kira apa yang akan Anda katakan di saat seperti ini? Secara umum ada dua tipe. Tipe A, apa sih yang kamu lakukan di rumah? Kemeja satu helai saja tidak disetrika. Tipe B, sepertinya akhir-akhir ini kamu kewalahan dengan pekerjaan rumah. Tapi kamu harus tetap memikirkan pakaian suamimu. Kemungkinan besar Anda adalah tipe A. Orang-orang biasanya mencari penyebab sebuah tindakan dari sifat, dorongan, watak, dan sikapnya sendiri daripada dari faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan kesempatan. Alasan sang istri tidak menyetrika kemeja itu mungkin karena memang sifatnya yang malas atau karena sibuk dengan pekerjaan rumah. Namun kebanyakan orang cenderung berusaha mencari penyebab tindakan tertentu pada masalah internal seseorang daripada lingkungan atau kondisi eksternal. Oleh karena itu, banyak yang suka menyalahkan orang lain dan akhirnya terlibat adu mulut. Hal ini disebabkan oleh kesalahan atribusi mendasar atau fundamental attribution error. Istilah ini pertama kali muncul dalam psikologi of Interpersonal Relation tahun 1958 oleh psikolog Heather asal Australia sebagai bagian dari attribution theory, yang berarti proses menyimpulkan penyebab suatu tindakan. Kesalahan atribusi mendasar adalah ketika seseorang mencari penyebab suatu tindakan bukan dari faktor eksternal, melainkan dari kecenderungannya secara pribadi. Psikolog Ross, Amabil, dan Steinmetz membuktikan hal ini lewat percobaan berupa permainan kuis. Mereka membentuk 3 kelompok dengan metode undian. Kelompok penanya, kelompok yang ditanya, dan kelompok yang mengamati kedua kelompok tersebut. Kemudian kelompok penanya diminta untuk mengajukan pertanyaan. Kelompok penanya terlihat nyaman, sementara kelompok yang ditanya tampak berapi-api. Semakin lama jumlah pertanyaan yang dijawab salah oleh kelompok
Maaf, saya ulang ya. Semakin lama jumlah pertanyaan yang dijawab salah oleh kelompok yang ditanya kian bertambah. Kelompok pengamat hanya diam saja menyaksikan kejadian ini. Beberapa waktu kemudian, setelah pertandingan usai, ketiga kelompok diberikan pertanyaan yang sama. Bagaimana pendapat kalian tentang tingkat pengetahuan kelompok penanya dan kelompok yang ditanya? Kelompok penanya menjawab seperti ini. Sepertinya kami memiliki tingkat pengetahuan yang sama dengan kelompok yang ditanya. Sementara kelompok yang ditanya dan kelompok pengamat memberikan jawaban yang mengejutkan. Kelompok penanya tampaknya memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi daripada kami. Sesungguhnya, percobaan itu sangat menguntungkan penanya. Kelompok penanya adalah penendang penalti dan kelompok yang ditanya adalah penjaga gawang. Namun, kelompok yang ditanya dan kelompok pengamat menilai faktor internal, yakni aspek intelektual kelompok penanya lebih tinggi karena bisa mengarahkan jawaban-jawaban yang salah dibandingkan faktor eksternalnya. Struktur persepsi inilah yang membuat orang mudah geram karena hal sepele dalam kehidupan sehari-hari. Ketika muncul masalah, mereka mencari penyebab pada kepribadian dan watak orang lain. Apabila Anda mengalami situasi seperti ini, cobalah berhenti berpikir sejenak dan bernapaslah dengan teratur. Setelah itu, periksalah faktor eksternal secara perlahan-lahan. Misalnya saat kekasih Anda datang lebih lambat dari janji temu, alih-alih mengatakan sebel. Nah, kebiasaan deh kamu terlambat terus. Cobalah untuk berkata seperti ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebaiknya terlambat ya. Jika pacar Anda sibuk dengan persiapan tes masuk kerja sehingga jarang menemui Anda, jangan mengeluh. Kamu selalu memikirkan dirimu sendiri. Dan cobalah berbicara seolah-olah Anda ada di posisinya. Kamu pasti sangat stres gara-gara tes itu ya. Aku paham kok perasaan kamu. Cobalah sesekali atau 2 kali, Anda akan merasakan betapa besar kekuatan kalimat kecil ini dalam membantu meningkatkan hubungan. Nah, intinya kita dilatih untuk mengubah ya cara omongan kita supaya tidak terjadinya adu mulut. Perfect. Dekatilah orang yang terlalu waspada. Teknik meruntuhkan tembok hati dengan perlahan-lahan. Istilahnya report. Banyak pria yang memiliki kepemimpinan yang baik di tempat kerja dan tidak ada masalah dalam hubungan interpersonal. Tapi ternyata kikuk dalam hubungan dengan lawan jenis. Suatu ketika, B yang bekerja perusahaan IT meminta konsultasi kepada saya. Semua teman dan rekan kerja saya sudah punya pacar, kecuali saya. Apa yang salah dengan saya? Setelah mengobrol, ternyata ia tumbuh di tengah-tengah 3 bersaudara yang kesemuanya lelaki. Sekolah di SMP dan SMA laki-laki dan lulus dari Akademi Militer ROTC, Reserve Officer Training Corps. Ia hampir tidak mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, sehingga teknik berkomunikasinya dengan lawan jenis sangatlah kurang. Gaya bicara yang langsung dan kaku antar pria sudah tertanam di dalam dirinya, sehingga kebiasaan seperti itu pun muncul ketika berbicara dengan wanita. Ia hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan tidak mendengarkan ucapan lawan bicaranya secara rinci. Ditambah aksen dialeknya yang terdengar seperti orang marah. Ia membutuhkan teknik berkomunikasi yang santun terhadap lawan bicaranya. Syarat paling pertama yang harus ia penuhi adalah rapport. Rapport adalah hubungan saling percaya antara seseorang dengan orang lainnya yang merobohkan dinding hati agar lebih mudah
untuk berkomunikasi satu sama lain. Istilah ini berasal dari kata Perancis yang memiliki arti merujuk ke atau diambil dari, dan merupakan konsep yang banyak digunakan dalam psikoterapi, konseling psikologis, dan pelatihan. Report adalah teknik yang sering saya gunakan karena harus berurusan dengan banyak konseling. Seseorang yang memiliki masalah tidak akan berbicara secara terang-terangan di depan seorang pakar psikologi komunikasi yang baru pertama kali ia temui. Ada jarak. Jika saya tidak memperlakukannya dengan baik, bersikap angkuh, atau tidak menghiraukannya di saat seperti ini, ia akan lebih sulit untuk mengungkapkan isi hatinya. Kemudian, tentu saja konseling tidak akan berjalan secara mendalam. Oleh karena itu, saya berusaha membuat report selama beberapa menit pertemuan dengan klien agar ia bisa mempercayai dan merasa dekat dengan saya. Saat report sudah terbentuk, ia akan tersenyum dengan santai. Setelah itu, ia akan menguraikan gumpalan kegelisahannya. Ini menciptakan kedekatan personal meski dalam pertemuan yang formal, sehingga konseling dapat menciptakan hasil yang jauh lebih baik. B. Perlu memanfaatkan report dengan baik. Ia harus lebih dulu membentuk rasa saling percaya dan keakraban untuk menciptakan emosi yang baik pada pertemuan pertama dengan wanita. Hal ini juga berlaku bagi wanita yang kesulitan mendapatkan pacar. Ada 3 hal mendasar yang dibutuhkan untuk membentuk report. Yang pertama, mendengarkan ucapan lawan bicara, menatap lawan bicara, maksudnya menatap mata lawan bicara sambil mengangguk-angguk atau mengulang ucapannya, walaupun dalam percakapan kecil dan tidak penting. Ini untuk memastikan bahwa orang lain tertarik pada kita. Kedua, mengikuti gerakan lawan bicara. Minumlah teh saat orang tersebut minum teh, dan tertawalah jika ia tertawa. Perilaku yang sama akan membuat orang lain merasa memiliki sifat yang sama. Nah, ketiga, mengungkapkan kisah pribadi. Ini bagian yang paling penting. Dengan mengungkapkan diri secara jujur atau menampakkan celah yang tidak disangka, kita dapat melenturkan kewaspadaan orang lain dan memberi kesan yang baik kepada mereka. Ketika tembok kewaspadaan dan jarak berdiri, sulit bagi siapapun, bukan hanya lawan jenis, untuk merasa nyaman. Jadi mulailah dengan membangun keakraban atau kedekatan untuk meruntuhkan tembok. Anda sudah setengah berhasil apabila pintu hati sudah terbuka. Jadi intinya, ini teknik NLP ya, building report istilahnya. Membangun kedekatan dengan cara meruntuhkan tembok hati dengan perlahan-lahan. Oke, usai sudah untuk bab pertama dari buku Komunikasi Itu Ada Seninya. Jika ada pertanyaan boleh diuraikan di kolom komentar dan mohon kritik sarannya ya untuk keberlangsungan channel ini agar kedepannya lebih baik lagi. Dan sebelum meninggalkan video ini jangan lupa untuk subscribe dan like. Lebih baik lagi disebarkan ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan juga. Oke, tetap semangat di rumah aja dan selamat beraktivitas.